Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Pak Paul Sudiono SHM Hum dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, melanjutkan materi Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia. Subbahasan kali ini adalah tujuan dan fungsi konstitusi. Tujuan dan fungsi konstitusi. Konstitusi bukan hanya diperlukan untuk membatasi wewenang penguasa, akan tetapi untuk menjamin hak rakyat, mengatur jalannya pemerintahan, mengatur organisasi negara, hingga merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Secara historis, konstitusi muncul ketika pemerintah dalam suatu negara memiliki kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas, atau pemerintahan absolut. Perintah penguasa merupakan hukum dan undang-undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh rakyatnya. Atas peristiwa tersebut, kemudian muncul suatu pemikiran untuk membatasi kekuasaan penguasa yang tak terbatas itu dengan sebuah peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, lahirnya Magna Carta pada 15 Juni 1215 merupakan keinginan rakyat atas wewenang penguasa atau raja saat itu yang menghendaki kekuasaan raja dibatasi oleh aturan hukum, sehingga ada hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah dan ada hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Apabila masing-masing pihak memahami posisi dan kedudukannya masing-masing, maka tata kelola pemerintahan negara akan dapat berjalan dengan baik yang dilandasi aturan perundangan yang jelas. Dalam negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum, konstitusi merupakan keniscayaan untuk ada agar kesewenang-wenangan pemerintah dapat dibatasi, terdapat jaminan hak-hak rakyat yang diperintah, dan pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang berdaulat dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai pedoman nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Mengutip pendapat Sandbeck menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu yang pertama, jaminan hak asasi manusia, yang kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Selanjutnya, dalam paham konstitusi demokratis menjelaskan bahwa isi konstitusi meliputi beberapa hal. Yang pertama, anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik tunduk pada hukum. Yang kedua, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Dan yang keempat, pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Keempat unsur di atas merupakan dasar utama bagi terbentuknya suatu pemerintahan yang konstitusional, namun bukan merupakan jaminan utama. Sebagai indikator utama suatu negara atau pemerintah disebut demokratis apabila dasar utama konstitusi tersebut diimplementasikan dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan. Berikut akan saya sampaikan perbedaan bentuk konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal yang memiliki kesakralan khusus dalam proses perumusannya.
Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen atau dokumen yang oleh para penyusunnya disusun untuk segala kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaannya. Konstitusi tertulis dijumpai pada sejumlah hukum dasar yang bertujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang-undang biasa untuk mengembangkan konstitusi itu dalam aturan-aturan yang sudah disiapkan. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang berkembang atas dasar adat istiadat daripada hukum tertulis. Konstitusi tidak tertulis dalam perumusannya tidak membutuhkan proses yang panjang, misalnya dalam penentuan quorum, model perubahan, dan prosedur perubahannya. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diubah dan diamandemen tanpa adanya prosedur khusus. Sebaliknya, konstitusi kaku adalah konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya. Terdapat beberapa ciri khusus pada konstitusi fleksibel, yaitu yang pertama elastis, yang kedua diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan konstitusi kaku memiliki kekhususan sendiri, yaitu mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Yang kedua, hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau cara yang istimewa. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat-syarat untuk mengubahnya sangat berat. Sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Persyaratan yang diperlukan untuk merubah konstitusi jenis ini sama dengan persyaratan yang diperlukan untuk mengubah peraturan-peraturan yang lain setingkat undang-undang. Yang keempat, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Bentuk ini berkaitan dengan bentuk suatu negara. Jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Sistem pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi. Sedangkan dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Yang kelima, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan presidensial dengan ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemilih seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Yang kedua, presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. Yang ketiga, presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kabinet dipilih oleh Perdana Menteri berdasarkan kekuatan-kekuatan politik di parlemen. Yang kedua, anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin juga sebagian adalah anggota parlemen. Yang ketiga,
Perdana Menteri bersama Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen. Yang keempat, Kepala Negara dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan Parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.